Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subur, NIM 20.240.0045 dari kelas P242. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan tugas akhir sistem basis data pada semester 2, yaitu sistem informasi penggajian. Nah, di sebelumnya saya sudah membuat laporan tentang ERD-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil normalisasinya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap normalisasi, yang perlu kita siapkan yaitu data. Di sini saya sudah menyiapkan data slip gaji dari karyawan di sebuah perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke normalisasi atau anormalisasi, kita harus mengidentifikasi dulu fil-fil atau atribut yang ada pada data tersebut. Di sini saya sudah mengidentifikasi. Di sini ada periode yang berisikan tanggal, kemudian ada NIK, nama, kemudian departemen, tanggal, gaji harian, sampai uang jabatan. Nah, dari identifikasi itu saya sudah buatkan sebuah tabel seperti yang ada pada layar. Kemudian kita masuk ke tahap normalisasi tahap 1. Dari tabel yang sudah saya buat tadi, di sini saya akan mencari kunci atau sering kita sebut dengan key. Nah, key ini yang nantinya akan digunakan untuk menentukan file itu masuk ke partial dependency atau fungsional atau TD. Di sini ada periode, kemudian ada NIK, nama, departemen, sampai uang jabatan. Nah, di sini saya sudah menentukan atau menemukan 3 kunci. Kunci yang pertama ada kunci periode. Kemudian yang kedua ada kunci NIK. Yang ketiga kunci departemen. Nah, kunci-kunci ini akan digunakan untuk menggantungkan file-file lainnya dari data tersebut, seperti file nama, kemudian file gaji harian, gaji lembur, gaji bulanan, uang transport, kemudian uang kerajinan, dan uang jabatan. Nah, kita lihat di sini ada file tanggal. File tanggal ini bergantung pada kunci mana. Di sini saya gantungkan pada kunci periode karena tanggal ini ditentukan oleh periode. Dia masuk ke periode bulan apa gitu. Kemudian yang kedua ada file nama, kemudian file gaji lembur, gaji bulanan, uang transport, uang kerajinan, kemudian gaji harian juga. Ini saya gantungkan pada kunci NIK. NIK karena di sini juga ada nama, karena nama ini menyangkut pada NIK. Kemudian yang ketiga ada file uang jabatan. Nah, file atau atribut uang jabatan ini bergantung pada kunci departemen, karena menentukan pada jabatan suatu karyawan. Tidak hanya bergantung pada kunci departemen, uang jabatan juga bergantung pada kunci periode. Nah, setelah kita sudah menemukan kunci sama menentukan ketergantungannya, di sini saya sudah menuliskan atau memberi keterangan. Yang pertama ada key atau kunci. Kunci ada 3. Yang pertama ada kunci periode, NIK, dan departemen. Nah, untuk kunci periode ini menggantungkan pada tanggal, file tanggal. Kenapa di sini saya kasih keterangan partial dependency? Karena file tanggal ini bergantung pada satu kunci, yaitu kunci periode. Kemudian ada file nama, kemudian gaji harian, gaji lembur, gaji bulanan, uang transport, uang kerajinan, dan uang jabatan ini bergantung pada kunci NIK.
Dan di sini keterangannya partial dependency karena fil dari fil nama sampai uang jabatan ini bergantung pada satu kunci, yaitu kunci NIK. Kemudian di sini ada uang jabatan. Uang jabatan ini keterangannya fungsional dependency. Karena apa? Fil atau atribut uang jabatan ini bergantung pada dua kunci, yaitu kunci periode dan kunci NIK. Gitu. Nah, biasanya kalau tahap normalisasi ada yang namanya keanehan atau anomali. Biasanya itu terjadi jika dari nama fil itu memiliki beberapa atau ganda, fil ganda gitu. Nah, kita masuk ke tahap normalisasi tahap 2 atau sering kita sebut dengan 2NF. Nah, dari tahap 1 kita bisa menyebutkan atau kita bisa membuat sebuah tabel. Yang pertama, saya udah membuat tabel karyawan. Nah, di tabel karyawan ini saya berisikan ada NIK sama nama, kemudian ada tabel KRS. Di tabel KRS ini berisikan semua fil atau atribut yang ada pada slip gaji tersebut. Kemudian yang ketiga ada tabel departemen. Tabel departemen ini berisi nama jabatan sama uang jabatan. Nah, dari tahap ini kita bisa menyimpulkan hasil relasinya. Nah, hasil relasinya yang pertama ada tabel karyawan, di sini NIK masuk ke tabel KRS. Kemudian juga tabel departemen juga masuk ke tabel KRS. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.